Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Robin Gosens gantian permalukan Cristiano Ronaldo. Robin Gosens menjadi bintang keberhasilan Jerman melumat Portugal 4-2. Gosens pun dinobatkan sebagai Man of the Match. Ini sekaligus penegasan kepada Ronaldo bahwa Gosens adalah pemain yang punya kualitas bagus. Pemain Jerman yang membela Atlanta itu pernah dibuat malu oleh Ronaldo saat ingin bertukar jersey. Momen itu terjadi saat Atlanta melawat ke markas Juventus pada 17 Desember 2020. Setelah pertandingan melawan Juventus dan setelah peluit akhir saya menghampirinya. Saya bertanya, Cristiano, bisakah saya memiliki jersey Anda? Ia bahkan tidak menengok saya. Ia hanya berkata tidak. Saya benar-benar malu. Saya pergi dan merasa kerdil, ungkap Robin Gosens. Italia versus Wales. Akankah Azzurri kembali menang 3-0? Italia menjalani Euro 2020 dengan sempurna. Dalam dua pertandingan awal, timnas Italia menang telak atas Turki dan Swiss dengan skor identik 3-0. Dua kemenangan itu membawa mereka menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar Euro 2020. Kali ini timnas Italia bakal bertemu timnas Wales di lanjutan penyisian grup A. Timnas Wales juga memiliki kampanye yang bagus. Di dua laga awal, Gareth Bale dan kawan-kawan belum terkalahkan. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Swiss dan menang 2-0 melawan Turki. Pasukan Roberto Mancini sendiri tak terkalahkan dalam 29 laga terakhir, juga selalu menang dengan clean sheet dalam 10 pertandingan terakhir mereka. Bagaimana dengan pertandingan malam nanti? Tulis prediksi skor kalian ya, gengs! Prancis buang-buang peluang. Hungaria sanggup menahan imbang Prancis dengan skor akhir 1-1. Prancis tertinggal lebih dulu oleh gol Attila Viola di menit ke-45+1 sebelum dibalas oleh Antoine Griezmann di menit ke-66. Hasil itu membuat Prancis memuncaki klasemen grup F dengan 44 poin. Akan tetapi, Didier Deschamps belum sepenuhnya puas dengan penampilan Les Bleus. Seharusnya kami unggul. Hasil seri ini tidak sesuai harapan, tetapi itulah sepak bola, kata Deschamps dikutip dari London Evening Standard. Kekesalan Didier Deschamps beralasan, Prancis membuang sejumlah peluang, termasuk dari Karim Benzema. Kendati kesal dengan hasil yang diraih Prancis, Deschamps tak bisa berkomentar apa-apa. Inggris darurat, Rio Ferdinand minta Sancho jadi starter. Jadon Sancho belum mendapat kesempatan pada Euro 2020. Pada pertandingan melawan timnas Kroasia, Sancho tidak masuk ke dalam skuad Inggris yang merumput. Sancho juga hanya duduk di bangku cadangan saat Inggris ditahan imbang 0-0 oleh timnas Skotlandia. Rio Ferdinand mengatakan Sancho seharusnya menjadi starter untuk Inggris saat bertemu timnas Republik Ceko pada partai pamungkas grup D. Saya sudah katakan bahwa Sancho pemain yang bagus. Dia bukan cuma sekedar sensasional pada satu musim saja, kata Ferdinand kepada BBC. Dia juga sudah membuktikan kualitasnya selama 3 musim pada usia yang masih sangat muda, tambah Ferdinand. Kebijakan seleksi pemain Spanyol siap-siap dihujat. Luis Enrique hanya memanggil 24 pemain dan tidak memanggil satupun pemain dari Real Madrid, Sergio Ramos, Nacho Fernandes, Marco Asensio, semua diabaikan. Dani Carvajal dan Isco juga tak dipertimbangkan. Eric Garcia yang jarang bermain di Manchester City malah dibawa. Striker Iago Aspas pun juga tidak dipanggil. Akhirnya Spanyol pun gagal memenangi 2 laga fase grup mereka, imbang tanpa gol melawan Swedia di laga pembuka dan bermain imbang melawan Polandia dengan skor 1-1. Selanjutnya Spanyol akan melawan Slovakia di laga pamungkas fase grup. Kegagalan untuk melangkah jauh akan membuat kebijakan dari seleksi pemain Luis Enrique akan kembali dipertanyakan. Sudah tertinggal, Bruno Fernandes hanya jalan-jalan saja. Bruno Fernandes adalah pemain dengan rating terburuk.
bahkan membuatnya ditarik keluar oleh Fernando Santos untuk digantikan João Moutinho ketika Portugal tertinggal 1-4 dari Jerman. Padahal playmaker 26 tahun itu datang dengan reputasi tinggi bersama mengesankan di Manchester United. Mantan pesepak bola Lee Dixon juga ikut mengkritik gelandang 945 miliar rupiah tersebut. Seseorang perlu memberitahu Fernandes bahwa timnya tertinggal 3-1. Tetapi lihat, dia hanya berjalan-jalan di atas lapangan. Dia kemudian memiliki kesempatan untuk berlari ke depan dan melakukan beberapa hal, tetapi tidak ada energi dalam larinya, ujar Dixon kepada ITV. Belum puas, Barcelona ingin datangkan satu striker lagi. Barcelona masih mengincar satu lagi penyerang yang ingin mereka datangkan musim panas ini, walau sudah mendapatkan Sergio Aguero dan Memphis Depay. Presiden Joan Laporta berharap Barca diperkuat para penyerang tengah papan atas di musim depan. Adalah Andre Silva yang menjadi nama terakhir yang ada dalam daftar Blaugrana. Andre Silva sendiri telah mencetak 28 gol dalam 32 pertandingan yang dilakoninya di Eintracht Frankfurt, dan klub itu tak keberatan jika melepas Silva dengan biaya 35 juta euro. Sang agen, Jorge Mendes, juga dilaporkan tengah melakukan negosiasi dengan Barcelona. Antoine Griezmann ingin pensiun di Amerika. Antoine Griezmann mengakui dirinya hanya tertarik untuk meninggalkan raksasa Katalan setelah kontraknya berakhir pada 2024 nanti dengan menyebut MLS sebagai tujuannya. Alasannya ingin bermain di kompetisi tersebut adalah karena dia memang menyukai Amerika sebagai sebuah negara, kulturnya, NBA, serta keinginan untuk menemukan hal-hal baru. Sang pemain bahkan tidak ragu mengatakan bahwa dia berharap bisa mengakhiri karir sepak bolanya di MLS. Akan tetapi rencana Griezmann belum tentu bisa terwujud karena Barca masih tetap bisa melepasnya. Sang pemain pastinya harus berjuang jika ingin tetap bertahan hingga kontraknya berakhir. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!